dibahas itu mengenai layanan TI. Nah, sebelumnya buat yang mungkin belum pernah nonton video atau channel saya, perkenalin, saya Asri Celenita, saya mahasiswa jurusan Sistem Informasi ITS angkatan 2013. Nah, apa aja sih yang sebenarnya pengen dibahas pada video episode 5 ini? Nah, yang pertama kita akan membahas dulu definisi layanan TI itu apa, kemudian kita masuk ke nilai-nilai layanan TI, kemudian kita masuk ke manajemen layanan, dan aspek-aspek yang ada di dalamnya, kemudian kita masuk ke kerangka kerja apa sih yang digunakan untuk manajemen layanan teknologi informasi. Oke, langsung ke selanjutnya. Sebenarnya kita pengen tahu dulu sebenarnya apa sih itu layanan itu. Nah, layanan itu sendiri merupakan sebuah penyampaian sesuatu yang memiliki nilai bagi pelanggan. Nah, nilai ini tuh disampaikan atau disediakan oleh penyedia layanan. Dalam hal ini diberi nama service provider. Nah, tujuannya layanan itu sendiri dia untuk mencapai apa yang diinginkan oleh customer tanpa customer itu harus menanggung risiko atau biaya-biaya tertentu yang mungkin dapat merugikan customer itu. Nah, kita masuk ke, tadi kan ada istilah nilai atau value. Nah, kita pengen tahu sebenarnya nilai layanan TI itu apa sih dalam hal ini. Nah, kalau nilai layanan TI itu sendiri bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu satu sisi customer, satu dari sisi penyedia layanan. Nah, kalau dari sisi customer itu namanya utility. Nah, utility itu sendiri sebenarnya ada 4. Yang pertama ini namanya availability atau ketersediaan. Ini tuh seperti bagaimana atau apakah layanan selalu ada atau dapat selalu digunakan pada waktu dan tempat akses layanan yang telah disepakati. Di sini lebih kepada ketersediaan layanan itu sendiri kepada customer. Kemudian yang kedua itu kapasitasnya. Apakah kapasitas layanan sistem ini sudah dapat menunjang untuk kebutuhan pengguna dan sudah dapat bekerja cukup cepat. Kemudian dari keberlangsungan atau continuity, di sini tuh apakah pelanggan ini dapat menggunakan layanan kembali kalau sistemnya rusak, atau adakah alternatif sistem yang dapat memastikan pelanggan tetap dapat menikmati layanan. Kemudian selanjutnya ini security atau keamanan. Di sini nih apakah sistem atau layanan yang digunakan oleh pelanggan ini aman? Lalu apakah sistem ini dapat melindungi informasi dan kepentingan pelanggan? Jadi nilai-nilai ini tuh nilai-nilai yang terkandung atau nilai-nilai yang harus ada pada layanan TI, tapi dari sisi customer-nya gitu. Nah, sedangkan ada juga dari sisi penyedia layanan. Nah, di sini kalau nilai dari penyedia layanan di sini namanya service asset. Nah, service asset sendiri ini dibedakan jadi 2. Ada resource, ada capabilities. Kalau sebagaimana kita ketahui, resource ini sumber daya, kalau capabilities ini kemampuan. Nah, jadi nilai layanan yang harus dimiliki penyedia layanan itu yang pertama, kalau sumber daya ini uang atau modal untuk menyediakan layanan, kemudian infrastruktur TI seperti perangkat kerasnya seperti komputer, server, dan segala arsitektur perangkat keras lainnya. Kemudian kalau aplikasi ini perangkat lunak yang digunakan untuk menyediakan layanan seperti misalnya sistem absensi atau sistem penyediaan log insiden bagi pelanggan. Nah, kemudian informasi itu sendiri atau data records-nya itu, yaitu tadi seperti log insiden atau data absensinya dan lain-lain. Nah, kemudian juga ada people. People ini bisa dari segi resource, dari segi kemampuan juga. Tapi kalau dari segi resource ini ditinjau dari jumlah staffnya itu sendiri, jumlah fisik orang yang menyediakan layanannya. Kemudian kalau dari kemampuan ini ada kemampuan manajemen, bagaimana si penyedia layanan ini dapat memanajemen layanannya, kemudian proses-proses yang dia kelola, kemudian budaya organisasinya dalam menyediakan layanannya, dan pengetahuan staffnya dalam menyediakan layanan. Nah, ada juga people-nya, beda sama yang resource. People-nya ini dari segi pengalaman, keahlian, dan jaringan si staffnya itu sendiri, atau kayak link staffnya itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke manajemen layanan TI.
Jadi kalau tadi kita udah tahu layanan TI, nah kita tuh di sini ada juga definisi atau istilah manajemen layanan ini untuk mengelola atau proses untuk memanage ini layanan TI ini agar berjalan dengan baik. Nah, definisinya itu sendiri, dia itu adalah sekumpulan kemampuan organisasional khusus untuk menciptakan dan menyampaikan value bagi pelanggan dalam wujud layanan-layanan dengan menyediakan dan menjamin kualitas layanan TI dengan memahami pandangan-pandangan bisnis tentang keuntungan-keuntungan yang diharapkan dari pemanfaatan TI. Nah, selanjutnya di dalam proses atau disiplin ilmu manajemen layanan TI ini ada aspek-aspek yang harus ada. Di sini tuh ada 3, ada proses, ada fungsi, ada peran. Sekarang kita mau bahas dulu proses. Nah, artinya ini sendiri, ini adalah suatu rangkaian aktivitas yang didesain secara terstruktur untuk menyelesaikan tujuan tertentu. Di sini proses ini sebenarnya dia bentuknya seperti sebuah aktivitas di dalam layanan TI itu sendiri. Nah, kalau untuk lebih mengertinya kita beri contoh aja. Misalnya ini dalam layanan TI itu ada namanya proses service level management. Di sini service level management itu sendiri artinya itu dia seperti pengelolaan kesepakatan antara penyedia dan pengguna terhadap target pelayanan yang disediakan. Di sini aktivitasnya dia itu menentukan, mendokumentasikan dan menyetujui persyaratan untuk layanan baru dan memproduksi service level agreement. Nah, nanti mungkin kita akan bahas service level agreement selanjutnya. Kemudian inputnya ini sendiri ada kuesioner kepuasan, wawancara, dokumen internal dan dokumen eksternal. Di sini nih kebutuhannya kita untuk menentukan kesepakatan target tingkat layanan kita. Kenapa pakai kuesioner sama wawancara sama dokumen? Kita buat menjaring seperti aspirasi atau kebutuhan dari customer maupun kemampuan dari penyedia. Nah, kemudian outputnya itu sendiri ada namanya dokumen SLR dan SLA. Di sini nih sebenarnya term atau istilah pada manajemen layanan TI. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan. Kemudian metrik ini untuk pengukurannya. Di sini dia ada checklist layanan yang dimiliki penyedia layanan. Kemudian feedbacknya ini sendiri berupa evaluasi dari penyedia layanan mengenai kesepakatan yang tertera pada SLA. Nah, misalnya nanti ada ketidaksesuaian atau misalnya ini kurang cocok atau kurang dapat dipenuhi, nanti bisa itu berupa feedback. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada namanya fungsi. Sebenarnya fungsi ini apa sih? Fungsi ini departemen atau unit tertentu di dalam organisasi atau kelompok orang dengan peralatan pendukung untuk mengerjakan proses atau aktivitas yang ada pada proses layanan itu sendiri. Jadi ini sebuah unit yang untuk melayani layanan itu sendiri. Dia tuh dapat berupa grup, tim, departemen atau divisi. Kalau grup itu sendiri dia hanya sekelompok orang yang mengerjakan atau bertanggung jawab terhadap hal tertentu tapi nggak ada struktur organisasinya. Kalau tim itu sendiri sebenarnya dia untuk tujuan tertentu, misalnya tim untuk mengembangkan pengelolaan sistem service desk, itu kan udah ada timnya sendiri. Nah, kalau departemen itu sendiri seperti sebuah yang sudah ada struktur organisasinya tapi dia tuh lingkupnya memang spesifik, misalnya untuk departemen pengelolaan layanan atau departemen pengembangan perangkat lunak layanan gitu. Kalau divisi ini sendiri ini udah yang dalam lingkup besarnya seperti divisi TI di dalam sebuah perusahaan. Nah, di sini tuh ada rekomendasi fungsi yang harus ada untuk memanage layanan. Ada namanya service desk, ada namanya technical management, dan ada yang namanya IT operation management. Service desk ini sendiri ini sebuah fungsi yang memang harus atau penting adanya untuk di dalam kita manajemen layanan. Di sini dia paling penting perannya karena dia tuh sebagai penghubung antara pengguna dan penyedia. Kalau technical ini sendiri seperti teknisinya, nanti teknisi yang menangani layanan atau misalnya permintaan pengguna pengen merubah password atau apa-apa, itu technical management nanti yang mengurusnya. Kalau IT operation management ini lebih kepada operasionalnya. Nah, tadi kan salah satu fungsi yang paling penting service desk. Nah, kenapa sih dia tuh penting? Karena dia tuh unit fungsi dalam organisasi yang berfungsi sebagai gerbang komunikasi antara penyedia layanan dengan pengguna. Nah, di
Di sini ada 3 area dia service desk ini penanganannya. Ada incident management, request fulfillment, dan access management. Di sini untuk penanganan insiden, dia itu menangani permasalahan layanan. Seperti kayak pengguna ini ada masalah, misalnya layanan absensi ini tidak berjalan, nanti itu bisa dilaporkan ke service desk. Bedanya kalau request fulfillment ini seperti pemenuhan permintaan. Seperti permintaan pengguna ini pengen misalnya saya ini pengen membuat akun baru, nah itu bentuknya permintaan kan, bukan permasalahan. Kemudian kalau akses manajemen ini seperti dia permintaan pengaturan hak akses, seperti misalnya dia sebagai pemangku kepentingan atau menjabat sebuah jabatan tertentu di dalam divisi, nanti dia butuh hak akses tertentu, dia bisa melaporkannya kepada service desk. Nah, kemudian aspek manajemen yang ketiga itu tadi peran. Peran ini sendiri adalah sekumpulan tanggung jawab, pemenang, dan aktivitas yang diberikan kepada seseorang atau sebuah fungsi. Jadi, misalnya perannya ini sebagai penanggung jawab sebuah layanan, kayak gitu. Kemudian kita masuk ke kerangka kerja manajemen layanan TI. Jadi, manajemen layanan ini sebenarnya udah ada kerangka kerja yang mengatur. Itu yang paling umum digunakan itu ada namanya Information Technology Infrastructure Library atau ITIL. Di sini ITIL ini memiliki 5 fase atau 5 domain. Yang pertama itu service strategy, kemudian dilanjutkan ke service design, kemudian service transition, dan service operation, dan dilanjutkan dengan continual service improvement. Nah, kita masuk ke fase yang pertama, service strategy. Jadi service strategi ini tahapan di mana penyedia layanan TI merumuskan arah strategi layanan TI atau mempertahankan kelebihan strategis layanan TI seperti visi misi layanan, positioning layanan, dan target pelanggan, serta menentukan layanan yang akan disediakan. Jadi service strategi ini umumnya yang merumuskan atau merancang ini bagian top manajemen atau eksekutifnya, karena ini bersifat strategis, jadi benar-benar mencerminkan organisasi itu tersebut apa sih layanan yang dia sediakan. Nah, outputnya itu sendiri dia tuh berupa service portfolio atau tadi itu, jadi rancangan layanan yang akan disediakan. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua atau fase yang kedua, ini namanya service design. Nah, service design ini adalah tahapan mendesain layanan TI yang telah disetujui, termasuk pembuatan arsitektur, proses, kebijakan, dan dokumen. Nah, outputnya ini ada namanya Service Design Package. Di sini nih Service Design Package atau SDP ini merupakan paket-paket dokumen yang mencerminkan layanan-layanan TI yang didesain. Nah, di sini ini ada salah duanya dokumen yang penting, yaitu Service Catalog dan Service Level Agreement yang seperti yang tadi udah disebutkan. Sebenarnya ini outputnya ini nggak cuma 2 ini, tapi sebenarnya di dalam SDP itu ada banyak. Cuman ini yang kedua yang terpenting. Service Catalog ini daftar-daftar layanan yang disediakan oleh organisasi itu sendiri. Jadi seperti menu, kalau misalnya di restoran itu seperti menu-menunya gitu. Kalau Service Level Agreement ini bentuk target kesepakatan layanan. Jadi ini seperti kesepakatan layanan atau janjinya si penyedia layanan terhadap pengguna. Jadi misalnya untuk layanan ini targetnya itu sekian menit, jadi agar menghindari penyedia layanan ini miss dalam menyediakan layanannya, jadi penggunanya juga otomatis dihindari untuk dari kekecewaan atau ketidakpuasan. Nah, kemudian selanjutnya ini ada fase ketiga namanya service transition. Di sini ini tahapan merealisasikan atau mengimplementasikan hasil tahapan service design, yaitu SDP itu tadi menjadi layanan baru atau layanan modifikasi dari sebelumnya. Nah, outputnya ini dia permintaan layanan baru atau permintaan perubahan layanan lama. Jadi intinya service transition ini ketika dia ada ketidaksesuaian, dia dirumuskan di sini. Jadi misalnya dia merumuskan layanan baru juga bisa. Misalnya dia ada gagasan, oh kita perlu nambahin layanan ini, atau misalnya tadi yang udah ada di service catalog pengen dirubah, itu bisa perubah layanan lama juga. Nah, kemudian kita masuk fase yang keempat. Di sini service operation. Di sini tuh
merupakan tahapan merealisasikan atau mengimplementasikan hasil tahapan. Sebenarnya dia di sini ada salah pengetikan. Di sini sebenarnya dia tahap implementasinya layanan itu sendiri. Jadi dia ini seperti implementasi layanan itu sendiri. Jadi tadi yang sudah disebutkan di service transition, di situ dia diimplementasikan gitu. Kemudian ada continual service improvement. Di sini nih dia tahap akhir dari siklus hidup ITIL, berisi panduan yang menciptakan atau mengelola nilai bagi pelanggan melalui desain, penyampaian, dan operasi layanan yang lebih baik. Jadi dia ini seperti rekomendasi atau evaluasi dari layanan sebelumnya. Outputnya itu sendiri berupa service improvement plan atau laporan evaluasi mengenai perbaikan atau peningkatan layanan. Nah, kita masuk ke summary. Sebenarnya dari tadi yang udah dijelasin nih apa sih hubungannya sama audit nih. Jadi nanti auditor itu terhadap sistem layanan TI, dia tuh bisa mencakup atau mengaudit apa aja sih. Yang pertama itu yang jelas tadi, audit aspek manajemen layanan TI. Jadi auditor nanti bisa mengecek atau mengaudit sebenarnya proses-proses yang sudah berjalan nih udah benar atau enggak sih. Terus fungsi-fungsinya yang ada tadi seperti grup, tim, departemen, dan divisi ini sebenarnya sudah memiliki tugas pokok fungsi yang jelas tidak sih, atau dia ini masih rancu, atau sebenarnya dia udah menjalankan fungsinya dengan baik nggak sih, seperti itu. Kemudian peran ini sendiri, sebenarnya peran dari masing-masing staff itu apakah sudah optimal atau sudah menjalankan peran dari masing-masing tugasnya itu sendiri. Kemudian auditor juga dapat mengecek atau mengaudit fase manajemen layanan TI sesuai tadi kerangka kerja ITIL. Jadi apakah strateginya nih sudah mencerminkan visi misi organisasi secara luas. Kemudian dari sisi service desainnya apakah sudah sesuai dengan strategi yang dirumuskan, apakah layanan-layanan atau katalog tadi yang disediakan itu sudah mencerminkan strategi yang dirumuskan di service strategi. Kemudian kalau service transition nih apakah proses perubahan layanan ini memang benar-benar dibutuhkan, proses penambahan layanan ini benar-benar dibutuhkan. Kemudian kalau service operation nih apakah implementasi layanannya sudah sesuai dengan seharusnya gitu. Kemudian kalau continual service improvement-nya apakah ada peningkatan yang sudah dilakukan terhadap layanan TI yang sudah dioperasionalkan atau di dalam service operation itu sendiri. Jadi ini sebenarnya auditor ini dapat mengaudit cakupannya ini tadi gitu. Jadi layanan TI juga perlu diaudit gitu agar memang sesuai dengan seharusnya gitu, agar tidak ada juga kesalahan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di episode kelima kali ini. Mungkin nantikan nanti episode ke-6. Jangan lupa ditonton terus channelnya dan di subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.